I want to talk about the love of God. Saya mau bicara tentang kasih Tuhan. 1 Corinthians 1 Korintus chapter 13 pasal 13 from verse 1 to 3. ayat 1 sampai ayat 3. Though I speak with the tongues of men Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, and of angels, bahkan bahasa malaikat, and have not charity, I tetapi am become a sounding brass or a tingle cymbal. aku sama, ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. And though I had the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains and have not charity, I am nothing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. I think I can talk about it because I have all these things in my life. I have all these things in my life. I speak in tongues. Mungkin saya mempunyai segala sesuatu. Mungkin kita seperti ini mempunyai bisa berbicara dengan bahasa roh. I have the gift of prophecy. Mungkin saudara juga katakan saya punya karunia bernubuat. God's mysteries are revealed to me. Dan bahkan rahasia Tuhan pun diberitahukan kepada saya. I too have some faith, at least to move small mountains. Mungkin saudara juga katakan, saya juga memiliki iman di mana saya bisa menggeserkan gunung yang mungkin yang kecil lah ya istilahnya. And all the time I serve the poor. Dan setiap saat saya melayani yang orang miskin. I want to tell you, saya mau kasih tahu, we can do all things even without His love. Saudara, saya mau kasih tahu, kita mungkin bisa lakukan segala sesuatu itu, tapi tetap tidak memiliki kasih Tuhan. Because Bible says, even if you do this, if you don't have love, it profiteth nothing. Jadi dikatakan, karena firman katakan, saudara bisa lakukan segala ini, tapi tanpa kasih, tidak ada artinya sama sekali. If pastor gives me a gift, kalau pendeta memberikan saya suatu persembahan kasih, even if we are not in good terms, still I will be using the gift He gave me. Walaupun mungkin hubungan tidak baik, tetapi saya tetap bisa memakai persembahan itu kepada orang lain. Whatever God gives, He never takes away. Karena apa yang Tuhan berikan, Tuhan tidak akan ambil kembali. That's why some people, they have nothing to do with the Lord. They are not at all close to the Lord, but they continue to use His gifts. Dengar saudara, karena Tuhan sudah memberi ya, walaupun orang itu tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi dia tetap bisa ya bergerak dalam karunia. In my life, I don't have any gift. Di dalam hidup saya tidak memiliki karunia apapun juga. But I love God. Aku hanya cinta Tuhan. When I pray, in the prayer I go so close to the Lord. Jadi pada saat saya doa, saya datang dekat dengan Tuhan. I get connected to the Lord. Saya berkonek dengan Tuhan. He speaks to me. Dan dia bicara kepada saya. Because I love Him, I know if I ask anything, He will give it to me. Karena saya tahu saya begitu mengasihi dia, apapun yang saya minta pasti dia berikan. And people get healed. Banyak orang disembuhkan. Whoever comes to our church with sicknesses, they get healed. Begitu banyak orang yang sakit datang ke gereja, mereka disembuhkan. Because God has given me love.
Karena Tuhan telah berikan kasih ke dalam hati saya. Whenever I pray with love. Pada saat saya doa dengan kasih Tuhan. When the Lord was in this world, waktu Tuhan ada di dunia di bumi ini, when He saw the sick, He was so compassionate towards them. Jadi pada saat Tuhan melihat orang sakit, belas kasihannya yang menggerakkan dia. And He healed them. Dan dia sembuhkan orang-orang sakit itu. And when we love God, we will love the people too. Jadi kita mencintai Tuhan kalau kita mencintai umatnya juga. I can never turn my face when I see an unfortunate person. Saya tidak dapat membuang muka saya pada saat saya melihat orang-orang yang mungkin mengalami kesulitan. That is the love of God. Itulah kasih Allah. So we can still do things without having the Lord in us. Jadi kita tetap bisa melakukan kayaknya segala sesuatu yang baik tanpa ada kasih Tuhan di dalam hati kita. We know a lot, we have so much of knowledge about God. Kita mungkin juga mempunyai pengetahuan yang luar biasa tentang Allah. And we know what is right and wrong. Kita bahkan tahu apa yang betul dan salah. And we keep God next to us. Dan kita pikir Tuhan ada di samping kita. And we say, "Hi God," and we talk to Him, but we never allow Him to come into us. Kita mungkin bicara kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah izinkan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Because we can do all what we want, and then still we can come and talk to Him. Karena kita tetap bisa lakukan segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi tetap kita tidak izinkan Tuhan berbicara kepada kita. But if He is in us, we cannot do what we want. Tetapi dengar, kalau Tuhan sudah benar-benar tinggal di dalam kita, kita tidak akan lakukan sembarangan apa yang kita ingin lakukan. If He is in us, we'll be always doing what He wants us to do. Jadi kalau benar Tuhan tinggal di dalam kita akan selalu mau melakukan hanya apa yang diperintahkan oleh Dia. So many places. Begitu banyak tempat. I don't talk about you, but in so many places, they come to church on Sundays. They say, "Hi God," and bye. Jadi di banyak tempat mereka datang ke gereja, halo Tuhan, dan kemudian bye-bye Tuhan. Jadi nggak ada hubungan sama sekali. On the weekdays, they do whatever they want. Dengar, di hari-hari biasa selain hari Minggu, mereka melakukan apa saja yang mereka hendaki. They don't think of God. Mereka tidak pikirkan tentang Tuhan. When they come on Sunday, they say, "Hi God, I love you, everything." Then when they leave the place, bye. Jadi hanya hari Minggu mereka datang, oh aku cinta Tuhan. Tetapi setelah meninggalkan ibadah, mereka melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan. Christian life is not hi and bye. Kehidupan orang Kristen bukan saja hi dan bye. It's walking with the Lord all the time. Tetapi berjalan bersama Tuhan senantiasa. Enoch walked with God. Enoch berjalan bersama Tuhan. And he was taken away. Dan dia diangkat oleh Tuhan. Only those who walk with the Lord, they will be taken away in the coming of the Lord. Dengar, hanya orang yang hidupnya jalan bersama Tuhan seperti Henokh, maka merekalah yang diangkat oleh Tuhan pada saat Tuhan datang kedua kalinya. We must allow the divine love to fill us. Kita harus izinkan kasih ilahi Tuhan penuhi hati kita. Then only we can overcome all the pullings. The world pulls us to it. But if we have the love of God, we can overcome. Dunia itu berusaha untuk menarik kita kembali ke dunia. Tapi kalau kita mempunyai kasih Tuhan yang sesungguhnya, kita tidak izinkan itu terjadi dalam diri kita. Proverbs 10:12 we read. Di dalam Amsal 10. Hatred stirreth up strife, but love covereth all sins. Proverbs 10:12. Proverbs 10:12, John Boy. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Instead of love, if we have hatred, it will stir fights all the time. Jadi kalau saudara mempunyai kebencian, maka saudara akan melihat
keributan terjadi dalam hidup saudara. As the children of God, Sebagai anak-anak Tuhan, we should never have bitterness or hatred. dengar, jangan izinkan kepahitan, kebencian timbul di dalam hati saudara. That's why we get sick. Karena itu banyak yang sakit We get weak. atau lemah. We should forgive everybody. Kita harus mengampuni semua orang yang That's menyakiti. why the Bible says, Maka firman Tuhan katakan, when you come to sacrifice, first make peace with your brother. makanya sebelum saudara datang untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lakukanlah suatu damai sejahtera kepada orang-orang yang mungkin ada sesuatu terhadap saudara. I urge all of you Saya panggil pada saudara to semua, forgive. If you are, mengampuni semua orang yang sakiti saudara. even they would have hurt you or done so much to you, but just forgive. Mungkin mereka sudah lakukan segala sesuatu menyakiti hati saudara. Ampunilah mereka semua. When he died on the cross, Pada saat dia mati di atas kayu salib, when he was wounded, pada saat dia dilukai, he said, Father, they don't know what they are doing. Forgive them. Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Bapa, mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ampunilah mereka. We are his children. Kita adalah anak-anaknya. Let us forgive. Marilah kita mengampuni semua orang yang sakiti kita. And that is love. That is divine love. Itulah kasih ilahi. It will bring us a lot of peace and blessings. Jadi itu akan mendatangkan banyak damai sejahtera dan berkat di dalam diri kita. Proverbs 15:17. Amsal 15 ayat 17. Better is dinner of herbs where love is than a stalled ox and hatred therewith it. Lihat, lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. In Sri Lanka, Di Sri Lanka, I always go to the poor house. saya selalu kunjungi orang-orang yang miskin. I would never miss a meal with them. Aku akan selalu makan bersama mereka. It might be a poor meal, Mungkin itu makanan yang sangat sederhana sekali, but there's a lot of love in it. tetapi dengar penuh dengan kasih. In the same way, in so many churches, the worship is like a big ox, a stall ox, but no love in it. Di banyak gereja pun penyembahan itu seperti makan kambing ini ya saudara ya, yang luar biasa tetapi tidak ada kasih. But our worship, if it is with love, oh God will just love it. Jadi kalau saat kita menyembah dengan kasih, Tuhan itu sangat berkenan. No need of big things, but what our God needs is our love. Lihat saudara, tidak perlu yang canggih-canggih lah istilahnya. Yang Tuhan inginkan adalah kasih dari hati kita. So I'm happy that there is love here. Saya bersyukur ada kasih di tempat ini. And when Jesus went to Martha's house, Pada saat Tuhan Yesus pergi ke rumah Marta, Martha invited Jesus to come. Marta bahkan undang Yesus datang ke rumahnya. And she was so busy preparing this and Dan that. Marta itu begitu sibuknya mempersiapkan segala sesuatu. Mary just sat at his feet, started listening to him. Maria bahkan duduk di kaki Tuhan Yesus dan mendengar firman-Nya. And Martha came and said, see, she's not helping me. Can't you see it? Marta bahkan marah mengatakan kepada Tuhan Yesus, lihat dia tidak menolong saya Tuhan, bukankah kau tidak melihat itu? And Jesus said, she has chosen a better path. Tapi Tuhan Yesus bahkan katakan tidak, Maria telah memilih tempat yang lebih baik. You can do everything without love, but you can't pray without love. Dengar saudara, saudara bisa lakukan segala sesuatu tanpa kasih, tetapi saudara tidak bisa berdoa tanpa kasih. When you have love, you can just sit at the feet of the Lord for hours and Jadi kalau hours. saudara punya kasih, saudara bisa duduk di bawah kaki Tuhan berjam-jam.
From 17 to 21 in my life, I will start praying at 10 o'clock in the night till 2 o'clock in the morning. Jadi pada saat saya usia how old? 15? 15. Pada saat saya 15 tahun saya udah mulai berdoa jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Oh, and sometimes I go on praying till morning 5 o'clock. Bahkan saat kadang saya berdoa sampai pagi jam 5. God would just sit next to me and talk to me. Tuhan bahkan duduk di samping saya dan berbicara kepada saya. If you have love for God, you will give your time to God and you will want to sit at His feet and look at His face. Jadi kalau saudara punya kasih kepada Tuhan, saudara akan mau duduk di bawah kaki Tuhan dan melihat, mencari wajahnya. When you look at people's face, after some time you get tired of it. Kalau saudara lihat wajah manusia, sekian waktu kemudian capek, bosan lihatnya juga. But I tell you, when you look at His face, you never get tired of it. Tapi kalau saudara lihat wajah Tuhan, so tidak akan bosan-bosan. He's so lovely, He's so awesome. Begitu cantiknya, betul luar biasanya wajah Tuhan Yesus. So Martha, though she was doing so much for God, her eyes were on her sister. Jadi karena Maria begitu cintai kepada Tuhan yang selalu melihat wajah Tuhan. Sometimes when we do so much for God, but all the time we are worried about the other person. Jadi seringkali kita lakukan banyak hal bagi Tuhan, tapi kita bahkan selalu pusingin perkara orang lain. But she was only focused on His face because she loved Him so much. Tapi Maria bahkan hanya fokus kepada Tuhan Yesus. And when she cried, Jesus cried too. Jadi pada saat Maria menangis pun Tuhan Yesus ikut turut nangis. And He never wasted His time. He gave her brother back. Jadi lihat saudara, Tuhan pada saat Maria berseru, Tuhan Yesus langsung bangkitkan Lazarus, yaitu saudaranya dari orang mati. This is what love can do. Inilah apa kasih itu bisa kerjakan dalam kita. That's how sometimes when I look to Him and say, He never delays, He does it for me. Jadi seringkali pada saat saya lihat wajahnya dan dia tidak pernah terlambat menolong saya. So first John 1 Yohanes 4 chapter pasal 4 7 to 10. ayat 7 sampai 10. You can read in your language. Oke. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Without love, we can't know God. Tanpa kasih kita tidak mungkin mengenal Allah. The more you love Him, the more you will come to know Him. Lebih lagi saudara mengasihi Dia, lebih lagi saudara mau datang di hadapannya. You can understand Him in a new way the more you start loving Him. Dan saudara akan mengenal Dia secara yang lebih lagi pada saat saudara mengasihi Dia. And we must love one another too. Jadi kita juga harus saling mengasihi. Loving God is not enough. Mengasihi Tuhan saja tidak cukup. We must love one another. Kita harus saling mengasihi. We are a body of Christ. Kita adalah tubuh Kristus. When the hand is paining the whole body, he can feel that Jadi pain. kalau misalnya tangannya sakit, seluruh tubuh dia dapat merasakan. When one of the member of the church go through a pain, all should be able to feel it. Jadi misalnya salah satu anggota yang sakit, kita semua harus bisa
rasakan juga. Such a love should be in the church. Jadi kasih seperti itu harus nyata di dalam gereja. Then he will start doing greater things for Maka us. dia akan mulai lakukan perkara yang besar di tengah-tengah kita. Psalms 18:1 it says, I will love thee, O my Lord, my strength. Psalmist says, oh, you are my strength. Mazmur 81 verse 18:1. Psalm 18:1. Oh, 18:1. Mazmur 18 ayat 1 bahkan mengatakan, King David says, Lord, I love you because you are my strength. karena aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. I tell you, more than any other vitamins, we can get strength by loving the Lord. Jadi dalam segala victories, We can, without vitamin, more than vitamins, if we love God, we'll get strength. Jadi dalam keadaan apapun juga dengan kasih kita dapat kekuatan dari Tuhan. To strengthen us, we take so many things. Jadi kadang kita menguatkan tubuh kita makan yang bukan-bukan, yang macam-macam. King David, he was a king. Raja Daud itu adalah raja. But his strength was in God. Tapi kekuatannya datang dari Allah. When we love God, we renew our strength. Jadi pada saat kita mencintai Tuhan, kita dikuatkan. When you just look into his eyes, you renew your strength. Hanya saudara melihat matanya, maka saudara dikuatkan. You don't need to read. I just say Hebrews 13:1 it says, Ibrani 13 dikatakan, let brotherly love continue. jadi izinkan kasih saudara, kasih sesama itu terus bertumbuh. In a church, this brotherly love should continue. Jadi di gereja ini kasih satu dengan yang lainnya harus terus bertumbuh. We should not just say praise the Lord and walk out. We should fellowship. We should love each other. Jadi kita jangan hanya memuji Tuhan, tetapi kita harus terus adakan satu fellowship satu dengan yang lain. And in Leviticus, Di imamat we read that you should love your neighbor as thyself. dikatakan kita harus mengasihi tetangga kita seperti diri kita sendiri. That is also it is the most important thing. Itu adalah hal yang penting, saudara. Today I come here without combing my hair or not properly dressed. I can't look at you and say, go and comb your hair, be dressed. Jadi saya tidak bisa misalnya tidak sisir rambut saya dan tidak berpakaian yang baik. Kemudian saya perintahkan saudara supaya sisir dan berpakaian dengan baik. First, I should do something to tell others. Jadi kita harus lakukan untuk diri kita sendiri dulu sebelum kita bisa beritahukan kepada orang lain. In the same way, in the Christian life, we should day by day, first we should love our soul and become pure and pure. Jadi di dalam kehidupan kita harus pure our souls. Jadi jiwa kita harus kudus dulu. And because when we all the time when we are focused on others, making others ready, sometimes we forget ourselves. Jadi kadang-kadang kita mendahului orang lain, kita lupakan diri kita sendiri. Bible says you can win the whole world and if you lose your soul, what is the point in it? Firman Tuhan katakan kita bisa memiliki seluruh dunia, tetapi apa gunanya jika jiwa kita pun hilang? When we are involved in ministry, when we are involved in God's things, we should be conscious of ourselves too. Jadi apalagi khususnya kita terlibat di dalam pelayanan Tuhan, kita harus perhatikan diri kita. In Revelations 2, Bible says, Wahyu pasal 2 dikatakan, I'm so happy about your works. aku begitu suka cita atau berkenan dengan pekerjaan pelayananmu.
I'm so happy in all what you do. You are so patient. You're long suffering. You do so many things. But I have one thing against you. Dikatakan Dewa, aku senang dengan pekerjaanmu. Engkau sabar dan melakukan segala sesuatu. Tetapi ada satu hal aku mau bicara. Thou hast left your first love. Engkau telah tinggalkan kasih mula-mula. I urge all of you to come to the first love. Saya minta saudara supaya kembali kepada kasih mula-mula. If I talk about my first love, kalau saya bicarakan tentang kasih mula-mula, when I received Christ, pada saat saya menerima Tuhan Yesus, I jumped up and down so much that my knees started bleeding. Saya loncat-loncat begitu banyak sampai saat lutut saya pun terluka berdarah. In my knees, I was jumping up and down. Karena saya berlompat-lompat bagi Tuhan. I was so full of the love of God. Karena aku begitu dipenuhi dengan kasih Tuhan. And they brought a boy who could not walk. Dan mereka bawa seorang anak yang tidak bisa berjalan. His legs were pasted like this. Jadi kakinya tuh seperti begini. I was moved with the love of God. Karena saya digeraki dengan belas kasihan Tuhan. I quickly went to my room and I prayed, Lord, please don't let me down. Dan saya masuk ke kamar saya mulai doa, Tuhan jangan kecewakan saya. And then I closed my eyes and I was praying. Dan saya tutup mata saya doakan. And the boy came running. Dan kemudian anak itu datang lari kepada saya. And the child was healed. Disembuhkan, haleluya. That is first love. Itu karena kasih mula-mula. And I want to tell you another testimony. Saya mau beritahukan lagi satu kesaksian. When I went to Mauritius, waktu saat saya ke Mauritius, I saw a fair person singing. Saya melihat a fair seorang wanita. Is it woman? He was fat. Man, seorang pria yang gemuk, sedang nyanyi. And there was a thin, dark person crying. Dan kemudian ada seorang yang kurus yang sedang nangis. I asked Pastor, why is he crying? Saya tanya, kenapa dia menangis? He said, one day he was singing for the world. Karena pada saat dia pernah menyanyi di dunia. He got saved. Dan dia diselamatkan. He started singing for the Lord. Dan dia nyanyi bagi Tuhan. But he didn't have enough money. Tapi dia karena tidak punya uang yang cukup. And he was singing for the world. Dan kemudian dia kembali nyanyi di dunia. Again he started singing for the world. Dan sekarang kembali dia kembali ke dunia. He got cancer. Dan dia dapat kanker. And he lost his voice. Dan dia hilang suaranya. Whatever he composed, the other man was singing. Jadi apa yang dia ciptakan lagu itu orang lain nyanyikan. He didn't have a voice. Dia tidak ada lagi punya suara. No voice would come. Tidak ada suara yang keluar dari dia. I was moved by the love of God. Aku tergerak dengan kasih Tuhan. I went to the stage. Saya pergi ke mimbar itu. I said, first I want to pray for him. Saya kata saya mau doakan buat dia. While I was praying, pada saat saya doa, he came and took the mic. Dia datang dan ambil mic saya. And he started talking like in a rough voice. Dan kemudian dia mulai bicara dengan suara yang kasar. I started jumping up and down. Saya mulai loncat-loncat, saudara. I said, this man can never sing for the world, but he can preach. Mungkin ini tidak bisa nyanyikan lagi tidak akan nyanyikan di dunia, tetapi dia akan khotbah. God never, he gave his voice back. Tuhan berikan suaranya kembali. But he gave a rough voice. Tapi dia hanya berikan suara yang kasar. So that he can never go back to the world. Supaya dia tidak kembali ke dunia, nyanyi di dunia. So when we are in first love, we want to do everything for the Lord. Jadi saudara kalau punya kasih mula-mula, saudara akan melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. But if the first love is not there, we start doing for the world. Kalau saat kita sudah hilang kasih mula-mula, maka kita akan lakukan segala sesuatu untuk dunia. Thank God, still I was able to keep my first love. Saya menjaga supaya saya terus ada kasih mula-mula di hati saya. Before I came also,
Sebelum saya datang juga, there was a person in the ICU. ada seorang di ICU. He was so old. Dia begitu tua. I thought he's going to pass away. Saya rasa dia mungkin udah mau mati. I ran to the ICU in time. Saya pergi ke ICU dan saya doa. I just wanted to commit him to the Lord. Saya hanya mau serahkan dia kepada Tuhan. But I started praying for him. Dan saya mulai doakan. His pressure was so high. Dia punya tensinya begitu tinggi. Heartbeat was very, very Dan high. denyutan jantung juga begitu tinggi. That minute, everything came. Saat itu pun semuanya jadi normal. Everything came to normal. Semuanya jadi normal. After 3 days, Setelah 3 hari, he was singing in the church. dia nyanyi di gereja. Haleluya. Still, I don't have a gift. Saya tidak punya karunia. No healing gift. Tidak ada karunia But still, kesembuhan. I preserve my first love. Tapi saya pertahankan kasih So God mula-mula. listens to me. Luar biasa. So I'm so happy that I'm able to do that. Saya bersyukur saya masih bisa melayani I don't seperti know, itu. maybe the time has gone. I will quickly finish it. Saya akan selesaikan buru-buru. And in Matthew, Jesus said, Matius Tuhan katakan, because of iniquity, the oleh love karena grows dosa, cold. dengar oleh karena dosa, kasih itu menjadi The world- dingin. The world is full of iniquity. Karena dunia begitu banyak dosanya, So people are growing cold. They don't have the love anymore. hati manusia menjadi dingin karena dosa yang melimpah. And Bible says, Firman Allah katakan, when you love God, kalau saudara cinta Tuhan, all things work together for good. segala sesuatu bekerja baik bagi saudara yang mengasihi. Believe that part if you love God, Kalau saudara mengasihi Allah, and we say, oh, everything is for my good. jadi segala sesuatu baik bagi saya. It's not that. Bukan begitu. When you love God, Kalau kita mengasihi Tuhan, all things work together for your own good. semua segala sesuatu bekerja baik bagi kita, So it's mendatang good to kebaikan. love God. Jadi pertama-tama saudara harus mengasihi Tuhan. I urge all of you to come back to the first love. Saya meminta saudara supaya kembali ke kasih mula-mula. And start loving God. Mulai mengasihi Dia, And wait upon the Lord. menantikan Dia, Look to God. melihat Dia. The Lord will talk to you and start using you Dan in Tuhan a akan mighty way. bicara kepada saudara dan mulai memakai saudara lebih luar biasa lagi. All those who say, Lord, I did this, they can never go to heaven. Semua yang berkatakan, aku lakukan ini, aku lakukan itu, mereka tidak bisa masuk ke But surga. only those who do the will of God Dengar, hanya mereka yang melakukan kehendak Allah will be taken to heaven. akan dibawa masuk ke surga. We all come to the presence of God because of eternity. Kita datang ke dalam hadiran Tuhan karena kekekalannya. We should be fixed on eternity. Kita harus melihat kekekalan Tuhan. All what we see now, one day it will be no Semua yang more. saudara lihat di samping, di sekeliling saudara But akan God- berlalu. But God has prepared us an eternal place. Tapi Allah telah siapkan kita tempat yang kekal. So the more you love God, the Lord will prepare you for that place. Lebih lagi saudara mengasihi, Tuhan lebih siapkan tempat itu bagi saudara. So forgive everybody. Ampunilah semua orang yang When menyakiti. you have bitterness, the love of God cannot flow Kalau through saudara you. mempunyai kepahitan, cinta kasih Allah tidak bisa When bertumbuh. you grow in love, you become a channel of blessing. Haleluya. Kalau saudara bertumbuh dalam kasih, maka saudara akan menjadi saluran kasih bagi Oh, orang-orang. I can tell you hundreds of testimonies in my life. Saya bisa ceritakan ratusan kesaksian dalam hidup saya. When I start loving the Lord, He used me a channel to bless many. Jadi pada saat saya benar-benar mencintai Tuhan, Tuhan memakai saya untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. I urge you to become a channel of blessing. Jadi saya juga mau saudara menjadi saluran berkat bagi Allah. If you love God, you will be a channel of blessing. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan menjadi saluran berkat. Wherever you go, Kemana saudara pergi, situations will change. situasi akan berubah. May God bless you. Biarlah Tuhan mengasihi, memberkati saudara.